Kembali di Era Entertainment, selamat kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-522. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-522 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham di mana teman-teman ini adalah saham-saham yang telah di-request. Jadi kalau ada yang bilang kalau misalkan kenapa tidak pilih yang potensial naik, ya karena memang di request. Kebetulan kali ini ada 4 saham yang kita ambil berdasarkan request dan ada 2 saham yang kita pilih mungkin based on Bandar Flow atau mungkin dan indikator lain yang mungkin bagus. Jadi ada 6 saham, Friend, WH, CPRO, KPIG, SKMI, dan NICL. Namun sebelum melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini ditutup hijau 0,568% di level 6976 setelah pagi tadi dia sempat jatuh di level 6859. Dengan total transaksi hari ini 14,8 triliun, ada 239 saham yang bergerak naik, 273 saham turun, dan ada 172 saham yang bergerak stagnan. Kalau kita perhatikan hari ini net foreign sale di seluruh market senilai 830 miliar. Namun seperti biasa dalam 1 minggu terakhir masih ada juga net sales sekitar 2,5 triliun. Walaupun kalau kita lihat year to date masih sangat besar net buy-nya. Tapi tentu harus tetap waspada, jangan sampai net sale ini terus ada, karena mengingat bahwa kenaikan suku bunga di US ini bisa cukup berpengaruh terhadap emerging market, di mana ketika imbal hasil obligasinya, yieldnya lebih tinggi, tentu orang akan cenderung memilih ke instrumen yang jauh lebih aman karena dia sudah aman tapi menawarkan potensi yang jauh lebih tinggi, dan tentu itu jauh lebih bagus. Nah, itu yang harus kita perhatikan betul, jangan sampai ada capital outflow dari market Indonesia sehingga cukup berpengaruh bagi indeks. Kita harapkan semoga market bisa segera pulih, US bisa mengendalikan inflasi sekaligus bisa mengontrol, jangan sampai terjadi resesi sehingga ekonomi global itu masih tetap bisa terjaga dengan baik. Kita langsung masuk ya ke saham pertama yang akan kita review adalah saham Friend. Seperti biasa kali ini dipersembahkan oleh Joran Fest Chart System, sebuah tools yang bisa membantu mempermudah teman-teman dalam menganalisa sebuah emiten. Kali ini ada yang baru dari sistem kita, walaupun ini masih dalam tahap develop, tapi teman-teman pasti sudah lihat ada perbedaan sedikit, di mana di sini mulai ada tulisan range RPK, range SPK, kemudian ada score, panel trend ada score, BDM ada score, foreign flow ada score, dan RSI ada score. Nah, ini kan selalu yang saya sebutkan skor-skor ini, daripada saya sebutkan berulang kali, mending saya buat sistemnya. Dari sistem scoring ini langsung kita dapat final score-nya, dan di mana sudah saya klasifikasi kalau dalam rentang misalkan 60 sampai dengan 70 itu titip sendal. Kalau di atas 70 sampai 80 itu good. Kalau di atas 90 itu perfect. Kemudian di 50 wait and see, mungkin di bawah itu abaikan atau ignore. Jadi ini saya membuat biar kita tidak pusing lagi lihat indikator ya, tinggal lihat skornya berapa. Kalau dia bilang titip sendal ya kita beli titip sendal. Kalau dia bilang bagus ya boleh kita ambil. Kalau dia bilang perfect ya juga bisa kita lebih yakin. Nah, ini masih dalam tahap develop karena memang nanti semua skor yang ada di kiri ini memang semua nanti akan tersusun rapi di sebelah kanan, seharusnya seperti itu. Dan ini hanya tadi dalam uji coba, kita lagi pantau apakah dia benar bisa mengikuti rule-rule yang sudah kita kerjakan. Dan ini semoga bisa di launching dalam bulan ini, dan tentu kita harapkan juga dalam bulan ini bisa kasih teman-teman akses gratis ke chart ini dengan beberapa syarat tentunya. Tapi teman-teman bisa akses secara gratis selamanya jika teman-teman bisa memenuhi syarat-syarat tersebut, dan syaratnya cukup gampang sekali. Dan itu nanti akan saya umumkan langsung di YouTube ini, dan oleh sebab itu teman-teman wajib update terus ya, subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan informasi. Kita masuk ke Friend atau Smart Friend Telekom Tbk, hari ini ditutup stagnan di level 81. Kalau misalkan kita perhatikan dari skornya saja ini sudah 65, artinya boleh titip sendal selama dia masih berada di atas support bantuannya di sekitaran area 81 ya. Ini kalau bisa kuat bertahan di atas 81 atau minimal di atas 80 lah, itu Friend masih sangat aman. Tapi kalau turun di bawah 80 tentu berbahaya buat Friend, karena ada peluang dia akan kembali menguji support paling kuatnya di level 71. Kita tidak perlu bahas lagi indikator karena semua di summary. Contoh, final trend warna hijau, tentu skornya bagus ya, kalau hijau itu bagus.
Kemudian foreign flow, bandar flow itu ada putih muncul, kemudian ada hijau. Tentu putih ini bagus walaupun masih ada distribusi sehingga skornya itu cuma 10. Kemudian kalau foreign flow, ternyata di sini foreign flow-nya adalah masih terjadi net buy namun ada haki sehingga skornya cuma 5. Yang bagus adalah kalau dia sudah net buy plus HK, itu bagus. Kemudian RSI score di sini 20 dengan rentang tertentu dia akan dibilang sempurna atau perfect. Jadi sekarang karena dia 20 itu perfect, jadi cukup bagus. Kemudian rentang SPK dan RPK ini jarak dari harga closing dengan ini berapa jauh. Kalau dia cuma 2 tick atas bawah itu dia bagus ya, tapi karena ini cukup jauh dia cuma skor 10. Nah, skor-skor ini diakumulasi dan membentuk final score. Best score adalah 100 dan 65 kita kasih kategori titip sendal. Sehingga kalau teman-teman yang mau membeli boleh titip sendal selama dia masih berada di atas 80, minimal di atas 80. Di bawah itu tentu jelek, lebih bagus tunggu di sekitaran area 7172. Selanjutnya kita ada saham WH, di mana saham milik White Horse Group ya. Jadi ini kalau kita lihat namanya adalah WH Transportasi Indonesia, tapi dia dalam naungan White Horse Group, di mana hari ini WH ditutup melemah 3,11% di level 156. Kalau kita lihat final score value-nya adalah 60. Artinya di sini masih boleh titip sandal kalau teman-teman mau. Dengan catatan adalah dia tidak turun lagi di bawah support paling kuatnya di 155. Karena dia turun di bawah itu tentu peluang penurunan untuk WH masih terus akan berlanjut. Tapi kalau dia betul bisa kuat dan bertahan minimal sama dengan 155 tentu bagus buat WH. Dengan potensi target terdekat ke 161, 163 dan next target adalah menuju ke 178 yang menjadi resist paling kuat saat ini bagi WH. Kalau kita lihat di sini range RPK dia skor 20 karena memang dekat sekali dengan area super paling kuatnya. Final trend skor 20 karena memang masih warna hijau. Bandar homologi skornya jelek karena dia warna merah dan hijau. Tentu itu jelek sekali distribusi. Foreign flow score juga masih 0 karena di sana ada net sell asing dan juga ada haki. Dan RS score juga di sini masih terlihat seperti adanya penurunan, tapi dia kasih skornya 20 karena masih berada di antara 30 dan 50. Ini kita lihat ada bullish divergence di sini. Semoga bisa kuat bertahan betul di 155 karena itu kalau memang bisa kuat ada peluang buat WH bisa rebound menuju ke 178. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat besok opening langsung dibanting di bawah 155 ya lebih bagus kita wait and see terlebih dahulu. Jadi teman-teman boleh titip sandal sajalah karena final skornya masih titip sandal, belum bagus. Selanjutnya adalah saham CPRO. Ini saham CP Prima ya, atau Central Proteina Prima. Ini ditutup melemah 3,23% di level 60. Kalau kita lihat final score cuma 10, artinya jelek sekali. Kita statusnya adalah ignore ya, abaikan. Kita mengabaikan ini, seharusnya tidak perlu kita lihat karena semua indikator tidak mendukung. Mulai dari kita perhatikan di sini range jarak dari RPK SPK dia 0 ya karena jaraknya sudah cukup jauh. Panel trend score 0 karena dia berwarna merah. BDM score dia dia 5. Karena apa? Karena ada warna kuning di sana masih bagus, tapi karena ada merah tentu itu jelek. Jadi dia hanya 5. Kemudian foreign flow score tentu masih jelek ya. Ini net sell, kemudian ada haki di sana dan RS score dia itu di 0,5 karena dia turun di bawah 30 tipis. Jadi kalau di total cuman BDM score 5 dan RS score 5, cuman 10, tentu tidak bagus buat CPRO. Kalau bagus ketika dia bisa naik lagi di atas 66 ya, di atas area resist paling kuat saat ini. Jadi selama dia masih belum naik di atas 66, ya lebih baik kita mengabaikan dulu sesuai informasi di sini. Yaitu kita mengabaikan cari emiten lain yang mungkin jauh lebih bagus, yang mungkin masuk ke kategori titip sandal, kategori good, dan kategori perfect. Selanjutnya kita ada saham KPIG atau MNC Land. Dalam perdagangan hari Senin tadi, KPIG ditutup stagnan di harga 86. Kalau kita perhatikan di sini final score value-nya untuk KPIG adalah 55 dengan status wait and see. Di mana kalau kita perhatikan range SPK-nya dia dapat skor 10,
Kemudian panel trend score-nya dia dapat 20 karena warna hijau di sini, merah kuning ke hijau itu bagus. Bandermologi score dia warnanya kuning dan merah, tentu skornya 5 karena kuning masih belum terlalu bagus kalau diikuti merah. Kalau diikuti putih tentu bagus, skornya bisa 15. Foreign flow masih jelek karena net sell-nya adalah 14 ya, ada net sell 14 juta, kemudian ada haki juga di sana, dan RS score dia masih 20. Jadi dia cukup bagus di RSI, panel trend, dan RPK SPK. Jadi skornya adalah di 55 plus BDM score. Nah, kalau teman-teman yang mau membeli, pertama selama dia masih bertahan di atas 80 sebenarnya masih aman. Tapi jauh lebih baik adalah memang saat dia bisa breakout naik di atas 91, tentu itu punya potensi kenaikan yang lebih tinggi. Jadi kita lebih bagus memang adalah wait and see. Menunggu dia bisa breakout di 91 baru kita entry, atau ketika dia turun mendekati 80, area support paling kuatnya kita ambil. Cut loss di bawah 80, atau ketika teman-teman membeli saat dia breakout, maka cut loss di bawah 91. Teman-teman bisa menyesuaikan. Tapi dari final score memang untuk KPIG saat ini kita statusnya adalah wait and see terlebih dahulu. Selanjutnya kita punya SKMI atau PT Wilton Makmur Indonesia Tbk, di mana dalam perdagangan hari ini SKMI ditutup menguat 6,15% di level 69 dengan status final score value di hari ini adalah 80, artinya statusnya good. Apakah masih ada potensi melanjutkan kenaikan? Ya, bisa saja iya, bisa saja juga tidak. Tapi untuk kondisi saat ini memang final score value-nya adalah 80. Coba kita bedah. Dari skor RPK SPK memang dia statusnya 20. Itu masih bagus. Kemudian kalau kita perhatikan di sini panel trend score-nya adalah 20 karena dia warna hijau. Kemudian BDM score-nya dia 10 ya karena kombinasi hijau dan putih. Kalau putih semua itu 20, kalau putih bersama kuning itu 15. Karena ini putih dan hijau tentu ada distribusi, ada juga akumulasi, jadi dia seimbang di tengah-tengah. Jadi kita kasih bobotnya 10. Foreign flow di sini perfect 20. Kenapa? Karena ada net buy tipis dan ada HK di sana. Kemudian RS score di sini adalah 10 karena dia sudah naik di atas 50. 50 ke 70 itu skornya cuma 10. Sehingga final skornya adalah 80, dan tentu kalau teman-teman yang baru mau membeli, maka boleh beli selama dia masih berada di atas 67. Jadi range buy-nya adalah 67 sampai dengan 69, cut loss di bawah 64, kemudian target kenaikan bisa menuju ke 80 ya, 75 80. Tapi kalau ternyata besok opening di bawah 67, tentu lebih bagus kita wait and see dan tunggu di area 55 di support paling kuat berikutnya. Jadi support baru saat ini di 67. Jadi perhatikan betul, kalau memang kuat bertahan di 67 itu bagus buat SKMI, tapi kalau gagal bertahan di 67 tentu itu jelek dan lebih bagus kita tunggu di harga support berikutnya yaitu di 5556. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham NICL, di mana saham PT PAM Mineral Tbk ini ditutup menguat 9,52% di harga 115. Kalau kita lihat final score value-nya adalah 60, di mana ada beberapa yang mungkin tidak bagus ya. Di mana RPK SPK jarak dari harga saat ini menuju ke support terdekatnya itu sudah cukup jauh, artinya cukup beresiko. Walaupun ada cukup beresiko, beberapa indikator menunjukkan sinyal positif seperti panel trend score-nya dia berwarna hijau, jadi perfect 20. Bandermologi flow, BDM flow dia ada warna putih di sini walaupun ada hijau, skornya 10. Foreign flow-nya perfect, dia ada net buy plus HK di sana. Dan RS score sudah naik di atas 50. Dan tentu itu skornya cuma 10, sehingga final skornya di 60, statusnya adalah kita boleh titip sandal. Nah, kalau titip sandal kita coba ubah ke Fibonacci retracement, kira-kira masuknya di berapa, TP-nya di berapa, karena memang cukup uptrend NICL ini. Nah, kalau kita bisa perhatikan di sini ternyata dia baru berhasil breakout dari Fibo 23,6% di level 114. Jadi selama dia kuat bertahan di atas 114, maka itu bagus buat NICL dan punya potensi untuk bisa terus melanjutkan kenaikan. Karena pola dari NICL ini bagus sekali. Ketika dia naik, turun koreksinya cuma di 50%, setelah itu dia rebound lagi. Dan ini berpeluang untuk bisa
kembali menembus 128. Kuncinya adalah dia harus bisa kuat bertahan di atas 114. Kalau memang benar bisa kuat di atas 114, bisa punya peluang ke 128. Tapi kalau ternyata dia turun, maka lebih bagus teman-teman sabar dan tunggu di sekitaran area 96 sampai dengan 98. Jadi kalau mau beli, ya pastikan dia kuat di atas 114. Kalau kuat silakan buy, target kenaikan menuju ke 128. Bagi teman-teman yang mungkin mau akses chart seperti itu, bisa buka website kita joranvest.com. Teman-teman bisa pilih layanan, bisa pilih Joran Fast Chart System. Teman-teman tinggal scroll ke bawah dan di sana teman-teman bisa mendapatkan langganan. Bisa pilih yang per bulan 40.000 atau mau langsung 3 bulan, atau yang mau langsung 6 bulan, atau yang mau langsung 12 bulan, bisa saja. Walaupun nanti memang ada program khusus bagi teman-teman yang mungkin bisa ikut rules kita, bisa mendapatkan akses ini secara gratis sebulan. Dan juga bisa selamanya. Nanti ada beberapa rules yang bisa teman-teman ikuti dan bisa dapatkan selamanya. Bahkan bisa dapatkan full akses dari Joran Fast ini. Dimana kalau full akses teman-teman bisa pilih paket yang blue atau silver atau gold bahkan platinum. Dimana tidak hanya chart yang teman-teman dapatkan, melainkan teman-teman bisa membaca artikel-artikel premium. Teman-teman juga bisa mengikuti webinar-webinar khusus. Kemudian bisa dapat analisa baik di website ini atau di grup Discord khusus. Dan teman-teman juga bisa menonton modul pembelajaran maupun webinar recording yang pernah kita lakukan. Sehingga tentu teman-teman bisa mendapatkan informasi jauh lebih luas ketimbang teman-teman cuma ambil chartnya saja. Tapi kalau teman-teman cuma merasa bahwa saya cuma butuh chartnya saja, silakan. Tinggal pilih layanan, pilih Joran Fast Chart System, silakan upgrade yang hanya layanan chartnya saja. Jadi cuma 2.000 per hari atau 40.000 per bulan. Dan tentu ini fitur-fiturnya akan terus saya tambah dan tentu biar bisa mempermudah teman-teman dalam mengambil keputusan dan semoga itu bisa menjadi lebih bermanfaat dan tentu bisa membuat teman-teman lebih nyaman dalam trading di market. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-522 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.